Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat di tanah air. Kembali lagi dengan soal uji pengetahuan. Kali ini pada bagian 10, yaitu pada PPG dalam jabatan tahun 2021. Langsung saja kita simak videonya secara bersama-sama. Soal nomor 1. Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal dengan kreativitasnya, termasuk kemampuan pedagogik pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. C. Pengembangan kurikulum. D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Dan E. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Dan jawabannya adalah E. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Soal nomor 2. Berikut aspek penting dalam pengelolaan pembelajaran ABA 21, kecuali A. Merancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif. B. Menghindari penggunaan smartphone yang berlebihan dalam pembelajaran. C. Menerapkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking. D. Menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Dan E. Mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Dan jawabannya adalah B. Menghindari penggunaan smartphone yang berlebihan dalam pembelajaran. Soal nomor 3. Indikator guru mampu memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi yang dapat mempengaruhi kebijakan adalah A. Memanfaatkan hasil refleksi dan penilaian untuk pengembangan mata pelajaran yang diampu. B. Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar. C. Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan. D. Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan. Dan E. Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan jawabannya adalah D. Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan. Soal nomor 4. Guru merupakan profesi dengan keahlian khusus. Pernyataan ini mengandung makna A. Profesi guru harus bersertifikat pendidik dan memperoleh tunjangan. B. Keahliannya diperoleh melalui proses pendidikan yang lama. C. Hanya segelintir orang yang layak menjadi guru profesional. D. Memiliki ikatan organisasi profesi sebagai wadah. Dan E. Memiliki kode etik profesi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan jawabannya adalah B. Keahliannya diperoleh melalui proses pendidikan yang lama. Soal nomor 5. Menyusun program semester merupakan tugas pokok guru dalam hal A. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. B. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. C. Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. D. Membimbing dan melatih peserta didik. Dan E. Melakukan penilaian pembelajaran. Dan jawabannya adalah A. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Soal nomor 6. Berikut ini adalah contoh penyesuaian tugas pokok guru dalam melaksanakan pembelajaran dalam menghadapi pembelajaran ABA 21, yaitu A. Menjadi tenaga ahli di bidang TIK untuk kepentingan pembelajaran. B. Menggunakan program aplikasi untuk mengelola nilai peserta didik. C. Menerapkan aplikasi untuk menyusun program semester. D. Menganalisis kekuatan dan kelemahan suatu model pembelajaran. Dan E. Menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pengembangan HOTS. Dan jawabannya adalah E.
menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pengembangan HOTS. Soal nomor 7. Contoh penyesuaian peran guru dalam melaksanakan pembelajaran abad 21 adalah: A. Guru bertindak sebagai pusat pembelajaran. B. Guru berperan sebagai pengawas penggunaan TIK. C. Guru berperan menjadi sumber belajar utama. D. Guru mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi. Dan E. Guru menjadi mitra belajar bagi peserta didik. Dan jawabannya adalah E. Guru menjadi mitra belajar bagi peserta didik. Soal nomor 8. Guru abad 21 memiliki tugas pokok membimbing peserta didik agar tidak terjerumus kepada pemanfaatan teknologi yang salah. Tindakan yang dapat dilakukan guru antara lain: A. Melarang penggunaan smartphone di kelas. B. Penggunaan teknologi informasi hanya untuk guru. C. Mendampingi anak dalam mengeksplorasi sumber digital. D. Mengalihkan perhatian anak melalui kegiatan olahraga. Dan E. Guru menghadirkan media pembelajaran yang menarik. Jawabannya adalah C. Mendampingi anak dalam mengeksplorasi sumber digital. Soal nomor 9. Saudara selaku guru memberikan atau mengajak peserta didik merefleksikan cara belajarnya. Kegiatan ini termasuk jenis penilaian: A. Assessment for learning. B. Assessment to learning. C. Assessment of learning. Dan D. Assessment as learning. Dan jawabannya adalah D. Assessment as learning. Soal nomor 10. Adanya rasa tanggung jawab, sikap responsif dan inovatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bentuk pelaksanaan dari fungsi guru sebagai berikut. A. Memelihara komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. B. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. C. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. D. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Dan E. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan. Dan jawabannya adalah A. Memelihara komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Soal nomor 11. Bu Weni Hapsari dari SD Tanah Hidayah mendampingi peserta didiknya mengunjungi panti asuhan. Bu Weni melihat salah satu peserta didik bernama Lina diam termenung setelah mendengar kisah sedih salah seorang penghuni panti asuhan bernama Andi. Bu Weni mendampingi Lina yang sedang menghayati sesuatu. Bu Weni sebenarnya sedang melaksanakan tugas yang disebut: A. Mengajar. B. Mendidik. C. Membimbing. D. Melatih. Dan E. Membina. Dan jawabannya adalah C. Membimbing. Soal nomor 12. Hal-hal berikut merupakan aspek yang potensial dikembangkan dalam pengkajian kurikulum, kecuali: A. Kedalaman materi, ruang lingkup, keluasan materi, dan relevansi materi. B. Integrasi materi dan kesesuaian materi dengan kompetensi. C. Kesinambungan materi, kemasan materi, dan strategi penyampaian. D. Kesesuaian materi dan kompetensi menjawab tantangan masa depan. Dan E. Urutan materi dan ruang lingkup materi. Dan jawabannya adalah C. Kesinambungan materi, kemasan materi, dan strategi penyampaian. Soal nomor 13. Pernyataan berikut paling tepat menggambarkan tugas guru di masa yang akan datang adalah:
A. Peran guru semakin ringan karena banyak terbantu oleh teknologi. B. Guru lebih berfokus membantu peserta didik menguasai materi. C. Guru bertindak sebagai konsultan pembelajaran berbasis teknologi. D. Guru mengandalkan teknologi sebagai pengganti peran guru. Dan E. Guru menjadi kolaborator sumber daya dan fasilitator pembelajaran. Dan jawabannya adalah E. Guru menjadi kolaborator sumber daya dan fasilitator pembelajaran. Soal nomor 14. Salah satu sikap guru profesional adalah bersikap reflektif dapat tercermin dari tindakan berikut. A. Menggunakan pengalaman masa lalu sebagai sumber belajar. B. Mendokumentasikan kelebihan dan kekurangan diri. C. Merefleksikan setiap tindakan dan keputusan yang sudah diambil sebagai bahan evaluasi diri. D. Mengkaji kualitas diri untuk menambah rasa percaya diri dan motivasi diri. Dan E. Memanfaatkan pengetahuan lokal sebagai strategi peningkatan diri berkelanjutan. Dan jawabannya adalah C. Merefleksikan setiap tindakan dan keputusan yang sudah diambil sebagai bahan evaluasi diri. Soal nomor 15. Manakah pernyataan berikut ini yang kurang tepat mengenai konsep belajar mandiri? A. Adanya niat menguasai kompetensi tertentu. B. Mengalokasikan sumber daya dalam rangka mencapai kompetensi. C. Mengontrol proses dan memonitor kemajuan belajar sendiri. D. Melaksanakan pembelajaran secara aktif sebagai wujud fisik. Dan E. Mengisolasi diri dalam melaksanakan proses belajar. Dan jawabannya adalah E. Mengisolasi diri dalam melaksanakan proses belajar. Soal nomor 16. Manakah sumber-sumber berikut yang paling layak dijadikan sebagai bahan dalam melakukan refleksi? Adalah A. Rekaman video selama melaksanakan pembelajaran. B. Catatan hasil pengamatan sejawat tentang proses pembelajaran. C. Angket penilaian kualitas pembelajaran oleh peserta didik. D. Hasil penilaian orang tua peserta didik terhadap kinerja guru. Dan E. Hasil perenungan dan refleksi diri guru terhadap pengalamannya. Dan jawabannya adalah E. Hasil perenungan dan refleksi diri guru terhadap pengalamannya. Soal nomor 17. Guru akan dihadapkan kepada berbagai pilihan kegiatan yang mengharuskan untuk menentukan skala prioritas dan memilih yang paling sesuai. Tahap ini merupakan salah satu tahap di dalam kegiatan refleksi, yaitu A. Menarik kesimpulan. B. Menyusun rencana aksi. C. Melakukan analisis. D. Merasakan dan menghayati. Dan E. Melaksanakan tindakan. Jawabannya adalah B. Menyusun rencana aksi. Soal nomor 18. Aktivitas pengembangan diri mulai dari refleksi sampai dengan tindakan terjadi berulang dan juga bersifat spiral, mengandung pengertian. A. Memberikan dampak peningkatan profesionalisme secara akumulatif. B. Aktivitas pengembangan diri dapat melebar ke topik-topik lain. C. Terjadi secara mendalam dan melibatkan lebih banyak partisipan. D. Mengandung unsur kebebasan di dalam proses belajarnya. Dan E. Melibatkan pengetahuan dan pengalaman guru sebelumnya. Dan jawabannya adalah A. Memberikan dampak peningkatan profesionalisme secara akumulatif. Soal nomor 19. Dilihat dari dimensi pedagogis, belajar mandiri berarti A. Merupakan aktivitas berpikir reflektif. B. Merupakan wujud aktivitas fisik belajar aktif. C. Menunjukkan kemampuan kontrol atas aktivitas belajar. D. Pengambilan keputusan dan inisiatif dalam ruang otonominya. Dan E. Belajar terpisah dengan guru dan atau tutor. Jawabannya adalah B. Merupakan wujud aktivitas fisik belajar aktif.
Soal terakhir. Saudara menentukan tujuan belajar, memilih sumber belajar, dan memilih cara mengevaluasi kemajuan belajarnya sendiri merupakan konsep belajar mandiri ditinjau dari dimensi A. Historis, B. Yuridis, C. Sosiologis, D. Psikologis, dan E. Pedagogis. Dan jawabannya adalah D. Psikologis. Nah, demikian soal-soal uji pengetahuan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.